Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan, ayo kita berlatih 6.4 masih di teorema Pythagoras. Sekarang kita akan melanjutkan untuk nomor 4 sampai dengan nomor 7. Nomor 4, apa yang salah dengan gambar di bawah ini? Nah, kalau kita lihat dari gambar segitiganya saja ya, di sini ada sudutnya 90 derajat, di sini ada 60 derajat, berarti di sini 30 derajat. Maka kita tahu ya bahwa perbandingan itu 30, 60, 90. Nah, berarti kan berapa rasionya? 1/3 berbanding dengan 2. Oke? Nah, di depan sudut 30 itu ada 8 ya. Di depan 60 ada garis yang panjangnya 15 cm. Yang di depan 90 derajat ada garis yang panjangnya 17 cm. Oke. Banding 1/3 berbanding dengan 2. Nah, kita akan membuktikan, kita buat saja ya untuk membuktikannya bahwa ini nantinya A, yang ini nantinya B. Oke? Ya, kita misalkan apakah benar A ini akan menghasilkan 15, seperti itu ya. Untuk mengeceknya. Berarti 8 banding A banding B sama dengan 1/3 banding 2. Oke. Periksa A apakah 15 ya. Nah, satu dulu ya. Berarti kita ambil 8 berbanding A sama dengan ya. 8 berbanding A, maka kita ambil 1 berbanding akar 3. 1 berbanding akar 3. Kalau diambil yang pertama, kita ambil yang pertama, yang 2 juga 2. Nggak bisa ambil yang 2 ini ya. Kecuali kalau kalian nyari yang B, untuk meriksa yang B. Oke. Maka 8 per A sama dengan 1 per akar 3. Sekarang dikalikan silang ya. Maka 8 dikali akar 3 sama dengan 1 dikali dengan A. Jadi 8 akar 3 sama dengan A. Nah, berarti A-nya kan bukan 15 ya. Maka A itu harusnya 15, tetapi kalau A di sini 8 akar 3, maka bukan 15 ya, tidak sama dengan 15. Oke, kita cek lagi apakah ini juga segitiga 30 derajat, 90 derajat, 90 derajat ya. Kita periksa yang B. Oke, periksa B. Apakah panjangnya itu 17 cm ya. Oke, kita menggunakan si 8 ini sama tentu saja yang B-nya karena yang dicari. Maka 8 banding B sama dengan 1 berbanding 2. Jadi 8 per B sama dengan 1 per 2 ya. Kita kalikan silang lagi seperti biasa. 8 dikali 2 sama dengan 1 dikali dengan B. Jadi 16 ya dengan B. Oke, jadi B-nya ini 16 ya. Berarti B sama dengan 16. B-nya ya, yang seharusnya 17, tidak sama dengan 16 ya. Kesimpulannya apa? Oke, kita buat ya. Kesimpulannya nih, karena tidak sesuai ya, yang dimana si A-nya ini aturan 15, hanya tidak sama dengan 15 dan B-nya tidak sama dengan 17 jika sudut, jika garis ya, jika kita ambil garis 8 cm. Oke. Jadi bukan termasuk segitiga siku
dikarenakan rasionya bukan 1/3 Seperti itu cara jawabnya ya. Kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5, tentukan luas persegi panjang KLM berikut. Nah, di sini persegi panjang ya, maka kita tulis dulu nih panjangnya ya. Panjangnya itu adalah si KL ya. Kita ambil salah satu segitiga aja. Kita menggunakan segitiga yang bawah ini ya, yang si KLN. Sekarang lebarnya. Oke, lebarnya adalah KN ya. Karena persegi panjang dikali lebar untuk menentukan luas ya. Oke, berarti kita tulis dulu nih. Luas persegi panjang sama dengan ya, panjang dikali dengan lebar. Tapi kita sebutkan di sini nih, KL dikali dengan KN. Oke. KL-nya kita masih belum tahu ya, dan KN-nya juga masih belum tahu. Oke. Kita akan mencari KL-nya, mencari KL. Yang pertama kita bedah dulu yang persegi panjangnya ya. Kita bedah, kita ambil aja satu aja ya. Soalnya nanti panjang sama panjang ini sama, lebar sama lebar sama ya. Maka kita butuh satu saja. Maka kita buat sini K, L, N. Ini 8, ini 30 ya. Maka di sini 90. Nah, nantinya di sini 60. Oke. Nah, berarti kan ini sudutnya berapa? 30, 60, 90. Ya. Berarti 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, depan sudut ini ya. Depan sudut 30 itu kan KN ya. Depan sudut 30 itu KN. Depan sudut 90 garisnya LN. Ya. LN. Depan sudut 90. Nah, maaf nih. Harusnya 90 yang LN ya. 90 yang LN. Yang 60 KL ya, KL. Nah, seperti ini ya. Sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Kita akan mencari KL ya. Kita akan mencari KL yang diketahui si LN-nya. Yang diketahui adalah si LN-nya ya. Maka KL ya, KL berbanding LN sama dengan akar 3 berbanding 2. Oke. KL berbanding LN-nya berapa? 8 ya. LN 8 sama dengan akar 3 berbanding 2. KL per 8 sama dengan akar 3 per 2. Kita kalikan silang karena si KL-nya udah itu berada di atas. Maka KL sama dengan akar 3 per 2 dikali dengan 8. Ini coret tinggal 4. Maka KL-nya 4 akar 3. Oke. Berarti KL-nya 4 akar 3. Sekarang KL udah ada ya, 4 akar 3 dikali dengan si KN-nya. Oke, kita akan mencari KN. Mencari KN ya. Oke, kita mulai ya. Kalau mencari KN, ini aja udah 4 akar 3, maka bisa kita lihat yang ini ya. Yang ini nih. KN. Nah, KN kita menggunakan yang ini sama si LN yang diketahui ya. Berarti KN berbanding LN. Berarti kita ambil yang 1 sama 2 ya. Sama dengan 1 berbanding 2. KN-nya yang ditanyakan, LN-nya 8. Sama dengan 1 banding 2. Maka KN per 8 sama dengan 1 per 2. Kalikan silang. Jadi KN sama dengan 1 per 2 dikali dengan 8. Ini coret, tinggal 4 ya. Jadi KN sama dengan 4
Oke deh. Udah, kita kan udah tahu nih Kak, ini 4. Maka 4 akar 3 dikali 4. Nah, berarti berapa? 16 akar 3 ya. Oke, kesimpulannya apa? Jadi, luas persegi panjang KLM N adalah 16 akar 3 cm persegi. Oke, selesai ya. Mudah ya. Kita akan lanjut lagi ke nomor 6. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Oke, tentukan A-nya itu keliling segitiga ABC dan B-nya itu tentukan luas segitiga ABC. Oke. Misalkan kalau kalian mau menulis emang diketahui, tulis saja ya. Misalkan AD-nya itu sama dengan 8 cm. Sudut dari B itu 30 derajat. Oke. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah keliling yang A-nya ya. A-nya itu keliling segitiga. Rumusnya apa kalau keliling? Ya udah kalian misalkan keliling itu keliling segitiga sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Nah, ini keliling ya. Sekarang buat luas segitiga. Rumusnya apa? Rumusnya apa rumusnya? Kalau luas segitiga itu setengah kali alas dikali tinggi. Yang dimana si alasnya ini nanti akan kita rubah ya. Akan kita rubah menjadi AB ya. Berarti kalau alasnya itu di bawah ya, berarti AB. Nah, AB. Kalau tingginya itu berarti si CD ya. Nah, oke, kita udah dapatnya ya. Kita akan membutuhkan apa yang kita cari. Nah, kalau dari gambar ya, dari gambar ini yang diketahui adalah si panjang AD-nya. Oke, pertama-tama kita akan bedah dulu dari gambarnya ya. Kita akan lihat dari gambarnya. Di sini ada 30 derajat ya. Sedangkan ini tanda 90 derajat, maka bisa kita masukkan ke sini ya. Sudut C itu sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, berarti A-nya ya nanti 60 derajat. Gimana caranya? Oke. Karena segitiga itu 180 derajat sama dengan sudut B ditambah dengan sudut C ditambah dengan sudut A. 180, sudut B-nya tadi 30 derajat, sudut C-nya itu 90 derajat, ditambah dengan sudut si A-nya. Oke, maka 180 derajat sama dengan 120 derajat, ditambah dengan sudut si A-nya. Oke, kita pindah ruaskan yang 120 ini ke sebelah kiri. Maka 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan sudut A. Ya. Maka A-nya akan menjadi 60 derajat. Oke, kita udah dapatkan ya. Kenapa dia 60 derajat? Kita lanjut lagi. Kita akan membelah si segitiganya ya. Seperti ini. Ini D, ini C. Nah, kita lihat lagi. Ini ada tanda 90 derajat. Kalau sudut lurus ini bisa kita buat juga nih. Kalau sudut lurus ini ya, seperti ini. Itu 180 derajat. Kalau ini 90, maka ini juga menjadi 90 ya, asal ada tandanya ya, tanda kayak segi 4. Nah, seperti ini nih. Oke, maka ini 90. Ini juga bisa kita buat berarti 90. Ini A, yang ini C ya, udah ya. Oke, berarti di sini tadi 60. Yang di sini 8 cm. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini 90, ini 60, maka sudut C bagian ini ya, bukan sudut C bagian ini ya. Sudut C bagian ini untuk keseluruhan segitiganya. Karena ini dibedah, maka sudut C-nya ya,
60 tambah 90 itu 150. Kalau segitiga itu 180, maka kurangnya adalah 30 derajat. Oke. Nah, jika udah seperti ini, kita udah tahu ya bahwa segitiga ini adalah 30, 60, 90 ya. Maka 1 akar 3 banding 2. 30 itu depannya adalah si AD ya. 30 itu AD. 60 itu adalah CD. 90 itu AC ya. Sama dengan 1 banding akar 3 banding akar 2. Nah, yang diketahui adalah si AD-nya. Kita butuh untuk mencari tingginya ya. Kita mencari tinggi terlebih dahulu. Nah, CD-nya nih. Maka AD berbanding CD sama dengan 1 berbanding akar 3 ya. AD-nya tadi 8, CD sama dengan 1 berbanding akar 3. Jadi 8 per CD sama dengan 1 per akar 3. Nah, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Ya. Kita kalikan silang. 8 dikali dengan akar 3 ya. Sama dengan 1 dikali dengan CD. Jadi 8 akar 3 sama dengan CD. Oke. Nah, kita udah dapat nih tingginya 8 akar 3. Ya kan? Tadi T-nya ini sama dengan CD. Oke. Nah, kita udah dapat nih tingginya. Sekarang kita akan mencari lagi ya. Kita akan mencari yang sisi si CA-nya ya. Sekarang CA-nya atau AC-nya ya. Sama menggunakan yang ini ya. Menggunakan ini karena udah diketahui si AD-nya ya. Maka AD banding AC sama dengan 1 berbanding 2. AD-nya 8, AC-nya yang kita cari ya. Kan ini udah menjadi 8 akar 3. Berarti kita butuh AC-nya. 1 berbanding 2. 8 per AC sama dengan 1 per 2. Ini dikalikan dengan 1, AC-nya 2 dikali dengan 8. Maka 8 dikali 2 sama dengan 1 dikali AC. Kan 16 sama dengan AC. Oke, udah ketemu ya. AC-nya 16. Ini 8 akar 3. Berarti sekarang apa yang belum? Yang belum adalah yang si DB ya, DB belum. Nah, kita bisa langsung nih menggunakan segitiga yang fullnya. Segitiga yang fullnya nih. Yang si C, A, B ya. Ini 16 ya, ini 30, ini 90 ya. Yang ini 60. Oke. Maka kita bisa buat lagi ya. 30, 60, 90 sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Oke. Depan 30 itu adalah garis AC ya. AC. Depan 60 itu garis BC. Sudut dari depan 90 itu adalah AB ya. Oke, jadi 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, kita akan mencari yang mana dulu nih? AC kan udah tentu pasti 16 ya. Berarti BC berbanding AB sama dengan 1 berbanding akar 3 banding 2. Kita akan cari yang si BC terlebih dahulu ya. Maka mencari BC nih, mencari BC. Kan 16 berbanding BC sama dengan 1 berbanding akar 3. Maka 16 per BC sama dengan 1 per akar 3.
Ini dikali silang, ini dikali silang. 16 akar 3 sama dengan 1 dikali BC. Jadi 16 akar 3 sama dengan BC. Oke, kita dapat BC-nya 16 akar 3. Nah, berarti tinggal bagian yang si AB-nya ya. Nah, sekarang mencari AB-nya. Kita akan menggunakan tetap 16 sama AB dan 1 sama 2 ya. 16 berbanding AB sama dengan 1 berbanding 2. Maka 16 per AB sama dengan 1 per 2. Dikalikan silang ya, maka 16 dikali 2 sama dengan 1 dikali AB. Jadi hasilnya 32 sama dengan AB ya. Maka AB-nya ini 32. Oke, kita udah dapatnya ya. Nah, baru deh A-nya ya, itu kan keliling. Keliling segitiga. Kita lihat lagi rumusnya. AB ditambah BC, AB-nya tadi 32, BC-nya 16 akar 3 ditambah dengan AC-nya 16 ya. Jadi 48 ditambah 16 akar 3 ya. Oke, ini juga bisa kalian langsung pakai saja nggak apa-apa. 48 plus 16 akar 3. Jadi keliling segitiga ABC adalah 48 plus 16 ya, akar 3 cm. Oke, untuk luasnya mungkin di sini ya, semoga cukup ya. Untuk luasnya semoga cukup. Luas sama dengan setengah ya, ini B ya, alas kali tinggi. Luasnya itu setengah, A-nya berapa A-nya? A-nya itu kan alasnya ya, tadi 32 dikali dengan tingginya 8 akar 3. Ini coret menjadi 4. Maka L sama dengan 32 dikali 4 akar 3. Oke, 32 dikali dengan 4. 8, 12. Maka L-nya sama dengan 128 akar 3. Oke, udah ya. Jadi luas segitiga ABC adalah 128 akar 3 cm persegi. Oke, saya. Kita lanjut lagi untuk ke nomor 7. Tentukan luas trapesium di bawah ini. Oke. Luas ya, ingat ya, yang tanyakan adalah luasnya. Kalau kita lihat, misalkan kita lihat ya, kalau trapesium itu terdiri dari satu persegi ya, ini persegi panjang. Oke, kalau ini lihat di bentuknya persegi panjang, apakah benar ya untuk tingginya yang ini, tingginya? Oke, kita akan buktikan. Misal kita ambil satu segitiga saja ya, satu segitiga. Ini 1, yang ini 30 derajat. Maka yang di sini namanya sudut lurus itu 90 derajat. Tentu saja yang ini adalah 60 derajat ya. Oke. Bagi yang masih belum tahu kenapa ini sudut 60 derajat, bisa lihat ke video di menit sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jika di sini 1, kita akan mencari tingginya terlebih dahulu ya. Yang tingginya. Ini T ya, kita buatnya T. Oke, sekarang 30, 60, 90 sama dengan 1 banding akar 3 berbanding 2. Oke, depan sudut 30 itu kan si T ya. T, misalkan sini kita buat si A aja deh namanya. Ya. Maka
depan 60 ini adalah si A. Depan 90 adalah 1. Sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding dengan 2. Kita akan mencari tingginya terlebih dahulu. Karena 1 diketahui, maka kita T sama dengan banding ya, sama dengan 1 berbanding 2. Jadi T per 1 sama dengan 1 per 2. Jadi T sama dengan, ini dikalikan silang ya, jadi 1 per 2 dikali dengan 1. Jadi T sama dengan 1 per 2. Oke, maka di sini 1 per 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencari si A-nya. Nah, A ini akan sama dengan ini ya. Maka kalau dia misalkan kita sebut saja AB, maka AB sama dengan A ditambah 1 ditambah dengan A ya. Maka 2A plus 1. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ambil satu saja dari ini. Ya. Maka A berbanding 1 sama dengan 3 berbanding akar 3 banding 2. Jadi A per 1 sama dengan akar 3 per 2. Jadi A sama dengan, ini dikali silang, akar 3 per 2 dikali 1. Jadi A sama dengan akar 3 per 2. Nah, selanjutnya, karena ini A-nya ada 2 ya, kalau A aja kan 3 akar 2. Kalau misalkan ada lagi, 3 per 2. Oke? Nah, berarti kita masukkan sini. 2 dikali dengan akar 3 per 2 ditambah dengan 1. Ini coret, ini coret. Maka tinggal akar 3 plus 1. Atau 1 plus akar 3. Jadi panjang ini ya, itu akan menjadi 1 plus akar 3. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah tahu nih semuanya ya. Kalau rumus luas trapesium itu adalah apa? 1/2 dikali, nah ini kayaknya kita kurang bawah ya. Luas trapesium itu 1/2 dikali A plus B dikali dengan tinggi. Oke. 1 per 2 dikali dengan A-nya misalkan yang atas aja deh ya. A-nya yang atas berarti 1. B-nya itu bagian yang panjang sampai sini nih. Dari A ke B. Berarti 1 plus akar 3 dikali dengan tingginya tadi 1 per 2. Jadi 1 per 2 dikali dengan 2 plus akar 3 dikali dengan 1 per 2. Sama dengan 1 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali dengan 2 plus akar 3. Kita pindahin ke sini ya. Jadi luas trapesiumnya itu 1 per 4 dikali 2 plus akar 3. Oke, udah deh. Jadi luas trapesium adalah 1 per 4 dikali 2 ditambah akar 3. Satuannya apa? Satuannya nggak ada ya. Oke. Satuannya nggak ada, tapi kalau kita misalkan buat itu kubik ya. Oke, jadi luas satuannya seperti ini. Satuan luas aja deh, kita buat satuan luas. Oke, selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.